Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 1954-2004 kelas 3A Pendidikan Biologi di Institut Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi yang ada pada materi genetik. Yang pertama itu ada hukum segresi. Mendel menggunakan ukuran sampel yang sangat besar dan menyimpan catatan akurat tentang hasilnya. Hasilnya itu 705 F2 tanaman memiliki bunga yang berwarna ungu dan 224 memiliki bunga putih. Data ini dicocokkan dengan rasio sekitar 3 ungu berbanding 1 putih. Nah, Mendel juga beralasan bahwa faktor keturunan untuk bunga putih tidak hilang di F1 tanaman, tetapi entah bagaimana bisa tersembunyi atau bisa tertutupi. Ketika faktor bunga ungu hadir, dalam terminologi Mendel, warna bunga ungu itu adalah dominan. Sifatnya itu sangat dominan, dan si warna putih itu adalah terdesak sifatnya. Nah, kemunculan kembali tanaman berbunga putih di F2 generasi adalah bukti bahwa faktor dari keturunan yang menyebabkan si bunga putih itu tidak bisa diencerkan atau tidak bisa dihancurkan dengan hidup berdampingan dengan faktor bunga ungu di F1 hibrida. Mendel juga mengamati pola pewarisan yang sama dalam 6 karakter yang lain. Nah, masing-masing diwakili oleh 2 karakter yang sangat berbeda. Nah, misalnya ketika Mendel menyilangkan varietas unggul yang menghasilkan biji kacang polong bulat halus dengan varietas yang menghasilkan si biji keriput. Nah, semua F1 hibrida menghasilkan biji yang bulat. Nah, ini adalah sifat dominan untuk bentuk biji dalam F2 generasi. Nah, sekitar 75% dari biji bulat dan 25% dari biji yang berkerut. Faktor yang diwariskan untuk sifat resesif atau bunga putih ini belum dihancurkan, belum dihapus atau belum juga dicampurkan di F1 generasi, tetapi hanya ditutupi oleh adanya faktor untuk bunga yang berwarna ungu yang merupakan sifat yang dominan. Yang selanjutnya ada model Mendel. Nah, Mendel mengembangkan model untuk menjelaskan pola pewarisan yang dia amati secara konsisten di antara F2 keturunan dalam eksperimen kacangnya. Nah, Mendel juga menjelaskan 4 konsep terkait yang membentuk model ini. Nah, yang keempatnya itu adalah hukum segregasi. Yang pertama ada versi alternatif. Gen menjelaskan variasi karakter yang diwariskan. Gen untuk warna bunga pada tanaman kacang polong misalnya ada dalam 2 versi. Yang satu untuk bunga yang berwarna ungu dan yang kedua untuk bunga yang berwarna putih. Nah, versi alternatif dari gen ini adalah alel. Versi alternatif dari sebuah gen, sebuah sel somatik memiliki 2 salinan dari setiap kromosomnya atau membentuk pasangan homolog, dan dengan demikian 2 salinan dari setiap gen itu alel mungkin identik atau berbeda. Nah, kromosom yang diturunkan dari pihak ayah yang terdapat dalam sperma di dalam butir serbuk sari memiliki alel untuk bunga yang berwarna ungu, dan kromosom yang diturunkan secara maternal yang terdapat di dalam telur dalam karpel memiliki alel untuk putih bunga.
Kedua, untuk setiap karakter suatu organisme mewarisi dua salinan gen. Satu dari setiap orang tua, ini juga disebut alel dari gen itu sendiri. Nah, hebatnya Mendel bisa membuat kesimpulan tanpa mengetahui tentang peran atau bahkan keberadaan kromosom satu set diwarisi dari setiap orang tua. Nah, dengan demikian lokus genetik sebenarnya diwakili dua kali dalam sel diploid, sekali pada setiap homolog dari sepasang kromosom tertentu, yang kedua alel pada lokus tertentu mungkin identik. Nah, seperti pada tanaman pemuliaan sejati dari generasi Mendel, atau alel mungkin berbeda, seperti halnya pada hibrida. Tes cross organisme yang menunjukkan sifat dominan seperti bunga ungu pada tanaman kacang polong dapat berupa homozigot untuk alel dominan atau heterozigot untuk menentukan genotip organisme. Nah, ahli genetika dapat melakukan tes cross dalam uji silang individu dengan genotip yang tidak diketahui disilangkan dengan individu homozigot yang mengekspresikan sifat resesif atau bunga putih dalam contoh ini, dan kontak planet digunakan untuk memprediksi kemungkinan pada hasilnya. 3. Jika dua alel pada lokus berbeda, maka satu alel dominan menentukan penampilan organisme. Nah, yang lain itu alel resesif, tidak memiliki efek nyata pada penampilan organisme. Nah, dengan demikian Mendel tumbuhan memiliki bunga berwarna ungu karena alel untuk sifat tersebut dominan dan alel untuk bunga putih bersifat resesif. Nah, yang keempat, bagian terakhir dari model Mendel, hukum pemisahan menyatakan bahwa dua alel untuk karakter yang diwariskan terpisah atau terpisah satu sama lain selama pembentukan gamet dan berakhir di gamet yang berbeda. Jadi, si sel telur atau sperma hanya mendapatkan satu dari dua alel yang ada pada sel somatik organisme yang membuat gamet. Yang selanjutnya ada hukum assortment independen. Mendel menurunkan hukum segresi dari eksperimen di mana ia hanya mengikuti lajang karakter seperti warna pada bunga. Semua keturunan yang dihasilkan dari persilangan orang tua yang benar adalah monohibrid. Artinya mereka adalah heterozigot. Nah, untuk satu karakter tertentu yang diikuti dalam persilangan. Nah, yang selanjutnya ada hukum probabilitas mengatur pewarisan Mendel. Nah, hukum pemisahan dan pemilihan bebas Mendel mencerminkan aturan probabilitas yang sama yang berlaku untuk melempar koin. Nah, melempar dadu dan menggambar kartu dari deck. Skala probabilitas berkisar dari 0 hingga 1. Nah, suatu peristiwa yang pasti terjadi memiliki probabilitas 1, sedangkan suatu peristiwa yang pasti bukan terjadi memiliki probabilitas 0. Nah, aturan perkalian dan penjumlahan yang diterapkan pada persilangan monohibrid, aturan perkalian menyatakan untuk menentukan probabilitas ini kita mengalihkan probabilitas satu kejadian atau satu koin muncul keluar dengan probabilitas kejadian lain atau koin lainnya muncul kepala gitu. Yang selanjutnya memecahkan masalah genetika kompleks dengan aturan probabilitas.
Ingat bahwa setiap pasangan alelik memisahkan secara independen selama pembentukan gamet atau hukum bermacam-macam independen. Nah, dengan demikian persilangan dihibrid atau multikarakter lainnya setara dengan dua atau lebih persilangan monohibrid di independen yang terjadi secara bersamaan. Nah, dengan menerapkan apa yang telah kita pelajari tentang persilangan monohibrid, kita juga dapat menentukan probabilitas genotip spesifik yang terjadi di generasi tanpa harus membangun kontak padat berat untuk persilangan monohibrid pada tanaman. Yang selanjutnya memperluas genetika Mendel. Untuk gen tunggal, pewarisan karakter yang ditentukan oleh satu gen menyimpang dari pola Mendel sederhana ketika alel tidak sepenuhnya dominan atau resesi. Ketika gen tertentu memiliki lebih dari dua alel atau ketika satu gen menghasilkan beberapa fenotip, derajat dominasi alel dapat menunjukkan tingkat dominasi dan resesif yang berbeda dalam hubungannya satu sama lain. Nah, dalam persilangan kacang klasik Mendel, keturunan selalu tampak seperti salah satu dari dua varietas ini. Mengapa? Karena satu alel dalam pasangan menunjukkan dominasi penutas yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu biasanya fenotip heterozigot dan homozigot dominan tidak dapat dibedakan. Selanjutnya ada hubungan antara dominasi dan fenotip. Nah, kita sekarang telah melihat bahwa efek relatif dari dua alel berkisar dari dominasi lengkap satu alel melalui dominasi tidak lengkap dari salah satu alel, sehingga kemudian kedua alel. Penting untuk dipahami bahwa alel disebut dominan karena terlihat dalam fenotip, bukan karena entah bagaimana menundukkan alel resesif. Alel hanyalah variasi dalam urutan nukleotida. Ketika alel dominan hidup berdampingan dengan alel resesif dalam heterozigot, mereka tidak benar-benar berinteraksi sama sekali. Dalam jalur dari genotip ke fenotip, itulah dominasi dan resesif berperan. Ini ada frekuensi alel dominan. Sekitar 1 dari 400 bayi di Amerika Serikat lahir dengan jari tangan atau kaki ekstra. Suatu kondisi yang dikenal sebagai polidaktili, beberapa kasus disebabkan oleh adanya alel dominan. Nah, frekuensi polidaktili yang rendah menunjukkan bahwa alel resesif yang menghasilkan 5 digit per embal jauh lebih umum daripada alel dominan dalam populasi. Frekuensi relatif alel dalam suatu populasi dipengaruhi oleh beberapa seleksi alam. Beberapa alel hanya ada 2 alel untuk karakter kacang polong yang dipelajari Mendel, tetapi sebagian besar gen ada dalam lebih dari 2 bentuk alel golongan darah pada manusia, misalnya ditentukan oleh 3 alel dari 1 gen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.